Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Furqan Wijaya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Angkatan 2024, kelas Palembang, dengan NIM 060382429067. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah perkembangan peserta didik, yang dimana dosen pengampunya Dr. Andes Iqbal Barlian, MPD, dan Ibu Dewi Pratita, SPD, MPD. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai seorang guru dari sekolah Man 1 Prabu Muli, yang dimana ibu ini mengajar mata pelajaran informatika yang bernama Ibu Nabila Rizkia. Baiklah, terima kasih untuk Ananda Purkon karena sudah mengundang saya untuk melakukan wawancara ini. Perkenalkan, saya Nabila Rizkia sebagai guru di Man 1 Kota Prabu Muli mengajar informatika. Baiklah, jadi di sini saya akan menanyakan kepada Ibu tentang perkembangan kognitif pada anak usia 15 sampai 17 tahun, yang dimana anak ini masih bersekolah dalam SMA, yang dimana dari perkembangan kognitif ini siswa itu masih perlu berpikir kritis. Nah, baiklah Ibu, di sini pertanyaan saya yang pertama, bagaimana peserta didik menunjukkan kemampuan berpikir kritis atau memecahkan masalah? Baiklah, terima kasih untuk Ananda Purkon atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana siswa memecahkan masalah. Mereka itu biasanya kalau di sekolah, untuk memecahkan masalah itu mereka akan berdiskusi bersama dengan temannya ataupun mengajukan pertanyaan ke guru-gurunya. Dengan begitu, mereka akan mendapatkan hipotesa-hipotesa yang membangun sebuah pemecahan masalah yang akan menjadi sebuah pola untuk mereka satukan menjadi jawaban. Kadang pun jawaban tersebut masih salah, namun mereka akan menggabungkan ide-ide baru yang didapat dari jawaban tersebut. Bisa mereka tanya dari teman-teman, tanya ke guru, melihat sekitar, ataupun membuat hipotesa sendiri dari ide-ide kreatif mereka. Baiklah, terima kasih Ibu atas jawaban dari pertanyaan saya tadi. Langsung saja ke pertanyaan kedua. Apakah peserta didik mampu memahami dan mengikuti instruksi dengan baik? Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya yang kedua akan saya jawab kembali. Untuk yang kedua, bagaimana peserta didik memahami dan mengikuti instruksi itu dengan baik? Nah, bagaimana tersebut itu memiliki arti yang luas. Cara-cara siswa tersebut untuk memahami suatu instruksi itu berbeda-beda. Ada yang dia tidak bisa mengikuti teori, namun waktu dia praktek dia akan lebih cepat menangkap. Namun ada juga yang dia harus mengikuti teori terlebih dahulu, lalu dia melakukan praktek. Ada juga yang dia hanya bisa melakukan sebuah kegiatan, itu ada teorinya saja, namun dia sudah paham. Dan untuk mengikuti instruksi-instruksi tersebut, biasanya walaupun mereka berbeda-beda, mereka tetap memiliki suatu proses. Proses ini dan anak-anak itu biasanya memiliki kesamaan yang mana mereka harus melakukan diskusi ataupun sebuah peragaan dari suatu kegiatan yang mereka kerjakan. Maka dari itu, instruksi-instruksi tersebut akan mudah dipahami oleh mereka. Baiklah, terima kasih atas jawabannya dari pertanyaan yang kedua tadi, Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya ini ada, bagaimana cara peserta didik menyampaikan ide atau pendapat dalam diskusi kelas? Baiklah, untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, ini melihat dari jawaban pertanyaan yang pertama, di mana peserta didik itu bagaimana peserta didik menyampaikan ide ketika diskusi di kelas. Itu biasanya dengan mereka mengangkat tangan dan mengajukan pertanyaan. Seandainya ada suatu materi yang mereka tidak pahami, biasanya mereka akan mencatat, lalu mereka menanyakan langsung kepada guru tersebut. Ataupun kalau seandainya mereka malu-malu untuk bertanya kepada guru dan di kelas, itu biasanya ada yang melakukan diskusi dengan teman sendiri, dengan teman sembaku. Maka
mereka akan mendapatkan jawaban-jawaban dari rasa penasaran mereka. Baiklah, terima kasih Ibu atas jawabannya. Selanjutnya itu ada pertanyaan terakhir, yang dimana sejauh mana peserta didik mampu berkonsentrasi dan fokus saat pembelajaran berlangsung. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Sejauh mana peserta didik mampu berkonsentrasi dan fokus saat pembelajaran berlangsung? Untuk fokus seorang siswa itu tidak dapat dipukul rata. Namun, bisa dilihat saat melakukan pembelajaran tergantung dengan materi yang mereka pelajari. Ada di mana mereka itu mempelajari suatu materi yang mereka memang sukai, dan fokus mereka akan sangat-sangat tajam dan sangat kuat karena mereka menyukai dan penasaran. Apabila seorang guru ingin membuat siswa tersebut fokus dan berkonsentrasi, mereka harus mengerti bagaimana karakter siswa tersebut. Contoh, jika siswa tersebut lebih suka dengan praktek, maka guru tersebut harus melakukan praktek yang mana dapat membantu penyerapan materi kepada siswanya tersebut. Maka dari itu, jika guru dan siswa tadi memiliki cara ataupun karakteristik yang sama, materi yang dipelajari akan gampang diserap oleh siswa tersebut dan tidak akan gampang dilupakan. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Di sini selanjutnya saya akan menanyakan tentang perkembangan sosial emosional pada anak yang berumur 15 sampai 17 tahun, yang dimana pada umur tersebut sangatlah rentan peserta didik itu mengalami kesulitan dalam mengontrol emosi. Nah, pertanyaan yang pertama itu, bagaimana interaksi peserta didik dengan teman sebaya di sekolah? Baiklah, terima kasih untuk menyangkut tema selanjutnya, yaitu perkembangan sosial emosional. Dan saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu bagaimana interaksi peserta didik dengan teman-teman sebayanya. Nah, untuk interaksi tersebut biasanya dapat dilihat dari kerjasama mereka dalam mengerjakan tugas, ataupun belajar, ataupun diskusi, dan bisa juga dari komunikasi mereka sehari-hari, seandainya mereka bermain, ataupun istirahat, ataupun biasanya ada acara-acara besar di mana mereka melakukan interaksi untuk berdiskusi tentang acara-acara tersebut. Biasanya mereka itu mendukung emosi secara emosional. Berinteraksi tersebut membantu mereka mengurangi hal yang terpendam ataupun yang mereka pikirkan. Biasanya bisa dilakukan dengan curhat dengan teman-teman, ataupun bercerita, bercengkrama, bercanda dengan teman-teman. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Selanjutnya itu, apakah peserta didik mampu mengelola emosi seperti amarah, kecewa, atau takut? Untuk pertanyaan nomor 2, menyangkut dari tema wawancara ini, dari umur 15 sampai 17 tahun, untuk mengelola emosi seperti marah, kecewa, dan takut, untuk beberapa orang siswa itu ada yang rata-rata mereka sedang melalui masa pubertas, yang mana mereka masih mengelola. Dikarenakan pada masa tersebut, siswa ada yang masih sulit untuk mengatur kemarahan mereka, sedih, ataupun emosi-emosi lainnya. Terkadang ada suatu waktu di mana mereka terlalu marah, jadi mereka akan mengeluarkan emosi tersebut. Namun di saat itulah, pada umur-umur tersebut, mereka akan belajar untuk mengolah emosi mereka dengan lebih baik. Seandainya mereka marah pada suatu waktu, lalu mereka setelah itu akan merasa penyesalan, di mana mereka akan belajar, oh harusnya aku tadi nggak marah kayak gitu, harusnya saya tadi memiliki sebatas di sini aja. Ataupun saat menangis, mereka akan mempertanyakan kenapa mereka menangis, dan itu akan menjadi pembelajaran mereka ke depannya. Jadi dari atas jawaban dari Ibu Nabila Rizkiai tadi,
Saya dapat menyimpulkannya bahwasanya anak usia pada 15 sampai 17 tahun berada pada tahap perkembangan konektif yang dimana menurut teori Jean Piaget dikenal sebagai tahap operasional formal. Nah, pada tahap ini remaja mulai mampu berpikir abstrak, logis, dan sistematis. Namun beberapa anak pada usia ini rentang sekali masih mengalami permasalahan kognitif yang dapat menghambat perkembangan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Permasalahan kognitif pada usia ini dapat berupa kesulitan dalam berpikir abstrak, kurang mampu merencanakan secara sistematis, atau tidak konsisten dalam membuat keputusan logis. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lingkungan keluarga, kualitas pendidikan, dan interaksi sosial. Nah, selain dari teori Jean Piaget ini, ada pula menurut para ahli yang bernama Vygotsky, yang dimana dia menyatakan perkembangan kognitif remaja sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budaya. Remaja yang kurang mendapatkan stimulasi kognitif dari lingkungan sosialnya cenderung mengalami keterlambatan dalam berpikir abstrak dan logis. Sementara itu, menurut teori perkembangan moral Kohlberg, yang dimana anak pada usia 15-17 tahun ini berada pada tahap konvensional, yang dimana pemikiran mereka lebih banyak dipengaruhi oleh norma sosial dibandingkan dengan prinsip moral yang lebih abstrak. Nah, selain dari teori moral Kohlberg ini, ada teori David Elkin, yang dimana menunjukkan bahwa remaja sering mengalami egosentrisme remaja, yang dimana menyebabkan mereka sulit memahami perspektif orang lain. Fenomena seperti fabel pribadi, penonton imajiner juga menunjukkan adanya bias kognitif yang memengaruhi kemampuan berpikir nasional. Jadi, secara umum permasalahan kognitif ini pada anak usia 15-17 tahun tidak sepenuhnya merupakan tanda gangguan perkembangan, melainkan dari proses transisi menuju berpikir dewasa, yang dimana oleh karena itu pendampingan pendidikan yang mendukung berpikir kritis dan stimulasi sosial yang positif sangat penting dalam membantu mereka mengembangkan potensi kognitif secara opsional. Terima kasih sudah menyaksikan video wawancara saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.